إلهي لست للفردوس أهلا. رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السادسة عشرة عن أبي سليمان الداراني. Kita memasuki melanjutkan makalah selanjutnya, yaitu makalah yang ke-16 dari kitab Nasuhul Ibad yang ditulis Syekh Nawawi Al-Ghantani. Makalah yang ke-16 yaitu bersumber dari An Abi Sulaiman Ad-Darani, yang bersumber dari Abi Sulaiman Ad-Darani. Siapakah Abi Sulaiman Ad-Darani ini? Abi Sulaiman Ad-Darani yang bernama Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, yang bernama Abdurrahman bin Atiyah, seperti Abi Hurairah yang memiliki nama Abdurrahman bin Sakhr. Nah, terkenal itu adalah Ad-Darani. Wa Darani qaryatun min Qarad Dimsyaq, mata sanata 15 wa 200. Abi Sulaiman Ad-Darani ini tinggal di daerah, yaitu tinggal di daerah di pedesaan daerah Damaskus Dimsyaq. Damaskus itu berarti sekarang itu Syria ya, Syria Damaskus. Juga kalau sudah kita kapan tahu semua. Mata sanad 15 wa 200, wafatnya itu pada 215 Hijriah. Annahu qala fil munajati wa Allah Ta'ala. Habis Sulaiman Ad-Darani ini selalu istiqamah bermunajat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat itu adalah berdoa dengan sepenuh hati untuk mengharapkan ridho pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah hatinya putus untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwika li'anna maghfirataka awsa'un min dhunubi. Yang pertama, ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani bi dhanbi, seandainya engkau menuntut aku bi dhanbi sebab dosa-dosaku yang aku perbuat, la atlubannaka bi afwika, maka aku akan memohon kepadamu bi'afika, maka aku akan memohon kepadamu, memohon ampunanmu. Li'anna maghfirataka awsa'un min dhunubi, karena sesungguhnya ampunanmu itu sangatlah luas min dhunubi, daripada dosa-dosaku. Jadi kalau para wali, orang-orang soleh itu dalam doanya selalu rendah hati. Kalau kita doa banyak minta wajar, karena kita manusia butuh ikhtiar, butuh doa. Tapi kalau para wali itu doanya luar biasa. Apa munajat luar biasa? Padahal Abi Sulaiman ini ibadahnya luar biasa. Ya, nama saya Ibnu jauh lah. Jauh Abi Sulaiman Ad-Darani luar biasa ibadahnya. Tapi akan tetapi ketika bermunajat kepada Allah selalu rendah hati. Ya ilahi wahai Tuhanku, la in talabtani bi dhanbi, jika engkau menuntut aku sebab dosa-dosaku, la atlubannaka, maka aku akan memohon kepadamu sebab permohonanmu. Nah, dalam kitab Tabaqat Sufiyah, ketika itu Syekh Ahmad Darani ini, Syekh Abi Ad-Darani ini pernah mengajar bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Suatu ketika Syekh Abi Ad-Darani diterangi oleh Ahmad bin Abi Al-Hawari dan bercerita kepada Abi Sulaiman Ad-Darani bahwa saya merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah di tempat yang sepi. Kemudian ditanya, kenapa engkau seperti itu? Nikmat ibadah di tempat sepi. Sebab ketika saya beribadah kepada Allah di tempat yang sepi, saya merasakan kenyamanan. Saya tidak merasakan gangguan. Itulah ibadah yang paling luar biasa bagi saya di tempat yang sepi. Kemudian ditegur oleh siapa? Saya Abi Sulaiman Ad-Darani, ada masalah apa engkau dalam hatimu? Ibadah, merasakan nikmat ibadah itu tidak terpengaruh baik tempat sepi maupun tidak. Baik ada orang maupun tidak ada orang yang nikmat ibadah, ya nikmat ibadah.
itulah derajat orang yang luar biasa tinggi. Mungkin kita ini sedikit terganggu, tapi kita berusaha sebagaimana maksimal mungkin supaya ketika beribadah berjamaah ada orang, gak ada orang, mudah melaksanakan ibadah. Bahkan Nabi mengajarkan ibadah itu harus secara berjamaah, khususnya sholat fardu, sholat wajib. Maka walaupun saya Abi Sulaiman Ad-Darawi ini ibadahnya luar biasa, tapi dalam derajatnya beliau itu selalu rendah hati. Maka poin pertama, kita tidak boleh sombong. Kita merasa kita pintar boleh, tapi merasa pintar tidak boleh. Kita diberikan kekayaan, merasa paling kaya juga tidak boleh. Kita merasa dalam benar, tapi merasa yang paling benar juga tidak boleh. Karena merasa yang paling itu sangat tidak diajarkan dalam agama Islam. Yang pertama, dan kemudian yang kedua, wala in tolak tadi bi bukhri bi ma'il wajibi aw ma'i sa'ili mimma fudila indi la atbannaka bi sakhaika. Dan kemudian jika engkau menuntut aku sebab kekikiranku bi ma'il wajibi dengan menghalangi kewajiban aw ma'i sa'ili mimma fudila indi atau mencegah orang yang datang kepadaku atas kelebihan yang aku miliki, la atluban maka bisa khatika aibika rabbika, maka aku akan memohon kepadamu sebab kedermawananmu, sebab keridoanmu, keridonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Tazkiratul Awliya, masa hidupnya Syekh Sulaiman Ad-Darawi ini sangat prihatin, Pak. Kenapa? Karena merasakan lapar yang luar biasa. Karena Syekh Sulaiman Ad-Darawi ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita nggak tahu nikmatnya lapar itu bagaimana, nikmatnya haus itu bagaimana. Ternyata kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, khususnya saudara kita yang di bawah ketika bulan puasa kemarin. Kenapa kita kuat melaksanakan puasa? Karena maghrib itu pasti. Dari dulu sampai kapanpun maghrib itu pasti. Jadi ketika kita puasa, kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, khususnya mungkin saudara kita yang kelaparan, yang kehausan, kita merasakannya. Dan kemudian Raihanul Qulub, Syekh Sulaiman Ad-Darawi ini mendapat gelar Raihanul Qulub, hati yang wangi. Sebab kenapa? Sebab nulas aslinya, sebab rasa enggak teganya, rasa ibadahnya. Nah, itulah pribadi yang luar biasa. Walaupun mereka itu orang soleh, tapi urusan finansial, urusan ekonomi, walaupun misalnya sederhana pun, ketika saudara membutuhkan bantuan orang lain, mudah untuk memberikan bantuan orang lain. Itulah. Dan kemudian yang terakhir, walaupun ada faltani nar, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka. Dan kemudian ya Allah, jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka, la akhbartu ahlan nar, maka aku akan beritahu kepada penghuni neraka bi anni uhibbuka, bahwasanya aku sangat mencintaimu ya Allah. Itu merupakan munajatnya Syekh Sulaiman Ad-Darawi. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dalam hijib Syekh Abdul Qadir Jailani. Hijib itulah doa munajat dipanjangkan Syekh Abdul Qadir semasa hidupnya. Apakah hijibnya itu kata-katanya meminta yang bagaimana? Enggak. Coba dalam kata-katanya, Rabbi ini maghlubun fantasir. Rabbi ya Allah ya Tuhanku, ini sesungguhnya saya maghlub, orang yang lemah, orang yang kalah. Fantasir, maka tolonglah saya. Wajibur qalbiya munkasir, ya Allah, hiburlah hati saya yang rusak. Rusak dari mana? Hati saya belum qadir. Luar biasa ibadahnya juga, sebab itulah doa-doa para wali, orang soleh banyak merendah, khususnya merendah kepada Allah. Nah, apalagi kita sesama manusia, sama Allah kita takut, dan sama manusia kita peduli. Dalam kitab Hidayatul Auliya, suatu ketika Syekh Sulaiman Ad-Darawi ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menggunakan satu tangan. Jadi lagi doa, misalnya tangan yang ada dimasukin ke dalam baju. Kenapa? Sebab karena cuacanya sangat dingin ketika itu, menyebabkan Syekh Sulaiman Ad-Darawi doanya begini. Doanya sebelah. Selalu terkenal dengan bermunajat kepada Allah. Ibadahnya luar biasa, doanya subhanallah. Maka tidak ada larangan bagi umat Islam untuk selalu berdoa bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika tidur, Syekh Sulaiman Ad-Darawi itu bermimpi. Apa dalam mimpinya? Di mimpinya itu dibisikkan, wahai Sulaiman Ad-Darawi,
Ketika engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan satu tangan, di tangan itulah penuh Allah berikan kepadamu. Nah, jadi ternyata ketika dia itu doa, ternyata doa kita itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang engkau menyelipkan satu tanganmu dalam bajumu, maka yang itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak dalam mimpinya tersebut mendengar suara seperti itu, saya semat adoroni sampai sekarang doanya dua tangan. Agar mendapat hidayah, agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para wali doanya dijabah, ya pasti karena amrul khariqul ada disiru biwadil wali. Tapi kita apakah bisa doa kita dijabah? Bisa. Tentunya bagaimana istiqomah dalam ibadah. Berlalunya maaf dari saya, apabila ada kehilapan dan kesalahan, saya minta bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Jangan Allah waliyakum dan aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan kehilapan tutur kata yang tidak berkenan, saya minta bukakan pintu maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil ibrah manfaat dari Syekh Sulaiman Ad-Darawi yang kita bahas hari ini. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.